Adalah pikirkan hubungan baik kita dengan orang lain. Nah, kenapa kita harus memikirkan hubungan baik dengan orang lain? Nah, jadi ketika timbul masalah, tentunya akan ada selisih paham, perbedaan pendapat, dan lain-lainnya yang mungkin akan menimbulkan perdebatan, menimbulkan kesalahpahaman, dan hal-hal lainnya yang akhirnya bisa memunculkan perselisihan. Maka dari itu, ketika kita akan menyelesaikan masalah, teman-teman, pikirkan hubungan baik kita dengan orang lain. Maksudnya, apapun nanti solusinya dan bagaimana langkah yang harus kita ambil, jangan sampai hal tersebut akhirnya mengganggu pertemanan, mengganggu persaudaraan, yang mana ujung-ujungnya adalah kita semakin bertengkar. Akhirnya kita justru jadi tidak akur. Nah, ini perlu dipikirkan, teman-teman. Hindari egois kita, ya. Jangan sampai kita hanya memikirkan sisi keuntungan kita saja, tapi bagaimana kita juga memikirkan orang lain yang sedang ada masalah dengan kita. Cara yang kedua yang harus kita perhatikan ketika kita akan menyelesaikan masalah adalah cari atau identifikasi sumber masalahnya. Nah, seringkali kita terfokus pada masalah yang sedang terjadi, sehingga justru dengan kita terlalu memikirkan atau terlalu terfokus pada masalah yang sedang terjadi, justru itu akan mempersulit kita dalam mengambil keputusan atau mengambil tindakan. Nah, yang harusnya kita pikirkan adalah ketika terjadi sebuah masalah adalah sebenarnya apa yang menimbulkan masalah ini terjadi, teman-teman. Tidak akan muncul masalah tanpa adanya sebab. Jadi, teman-teman, ketika kita akan menyelesaikan masalah, coba jangan terlalu fokus pada masalahnya, tapi pikirkan sebenarnya kenapa sih masalah ini bisa terjadi. Kita flashback, ya. Jadi kita coba ulas apa yang menimbulkan masalah-masalah ini terjadi. Bisa jadi karena keteledoran kita, bisa jadi karena mungkin keegoisan antar sesama mungkin. Coba kita tengok ke belakang. Masalah ini mulai muncul dari mana, sehingga nantinya kita akan lebih mudah untuk mencari solusi apa yang akan kita ambil. Dan cara yang ketiga adalah coba untuk bijak mendengarkan argumentasi atau masukan dan pendapat dari orang lain. Nah, terkadang ketika kita sedang menghadapi masalah, kita akan sulit diajak musyawarah atau sulit diajak untuk saling bertukar pikiran. Nah, disinilah sebuah masalah yang bisa justru memperkeruh, ya, keadaan. Masalah itu tidak akan terselesaikan ketika kita enggan untuk mendengarkan masukan ataupun nasihat-nasihat dari orang lain. Jadi ketika sedang timbul masalah, coba kita untuk bijaksana bagaimana untuk menampung masukan dan pendapat-pendapat dari orang lain. Nah, siapa tahu masukan-masukan dan pendapat dari orang lain tersebut bisa kita gunakan untuk dasar bagaimana nanti mengambil tindakan ke depan yang lebih baik. Maka dari itu, teman-teman, belajarlah untuk mau mendengarkan pendapat dan masukan dari orang lain, bersikap bijak ketika kita menghadapi masalah. Jangan kedepankan ego atau jangan sampai kita mengedepankan keinginan kita, sehingga nanti justru bisa jadi kita salah mengambil tindakan ketika kita akan menyelesaikan masalah. Lalu cara yang berikutnya adalah ketika kita hendak mengatasi masalah bersama yang ada kaitannya dengan orang lain adalah hindari memojokkan atau menyalahkan orang lain. Bisa jadi, teman-teman, suatu kesalahan timbul karena keteledoran seseorang. Bisa jadi masalah itu timbul karena kesalahan satu orang saja. Tapi akan ada kesalahan yang lebih fatal ketika kita hendak mencari solusi dalam sebuah masalah yang terjadi, tapi dengan cara memojokkan atau menyalahkan seseorang yang mungkin kita anggap telah melakukan sebuah kesalahan sehingga menimbulkan sebuah masalah. Oke, boleh-boleh saja ketika kita hendak mengevaluasi seseorang yang melakukan kesalahan sehingga timbul masalah. Tapi menyalahkan dan memojokkan itu bukanlah hal yang dibenarkan. Ketika kita melakukan evaluasi kepada seseorang adalah bagaimana kita mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang terjadi dan bagaimana kita berusaha untuk memberikan solusi agar kesalahan yang sama jangan sampai dilakukan kembali. Jadi, teman-teman, hindari ketika kita akan menyelesaikan masalah sepenuhnya solusi itu adalah solusi yang terbaik. Bisa jadi nantinya
Ketika kita sudah mengambil solusi, sudah mengambil sebuah tindakan yang nanti akan menjadi perbaikan terhadap masalah-masalah yang sedang kita hadapi, bisa jadi muncul masalah baru. Tapi tentunya masalah baru ini adalah masalah yang mungkin belum kita prediksi sebelumnya. Dan ketika ada kendala baru yang timbul atau munculnya resiko-resiko baru di luar prediksi kita semuanya sudah siap untuk menanggung resiko dan kendala-kendala yang akan timbul nantinya. Itulah teman-teman bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah dengan baik. Semoga setiap masalah yang kita hadapi bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya tanpa menimbulkan masalah-masalah baru, apalagi sampai merugikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Semangat, tetaplah optimis dan selalu berpikir positif. Terima kasih.